Ketika hati sedang terluka, harta melimpah pun tak dapat menyembuhkannya. Perasaan seorang wanita begitu peka, dan luka itu dialami Luciana. Luka yang dialami Luciana begitu mendalam, mendarah daging di relung hati. Luka ini dialami Luciana ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Dulu, keluarganya adalah orang yang terpandang. Kekayaan yang dimiliki orang tuanya tak akan habis sampai 7 turunan. Ayahnya memiliki bisnis di mana-mana. Segala aset dimilikinya. Kebahagiaan Luciana begitu sempurna. Kehidupan mewah dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh ayahnya membuat Luciana tumbuh menjadi anak yang manja. Apalagi Luciana adalah anak satu-satunya yang tentu saja semua rasa kasih sayang tercurah untuknya. Tapi itu dulu, jauh sebelum ayahnya mengenal seorang wanita janda anak satu. Perangai ayahnya kemudian berubah. Dia lebih suka pulang malam dan tak jarang berlaku kasar pada ibunya. Bu Elis adalah seorang ibu yang penyayang. 9 bulan dia mengandung Luciana, dan 9 bulan itu pula suaminya tak pernah lepas memperhatikannya. Hingga sampai Luciana tumbuh menjadi gadis kecil pun, dia selalu dimanjakan oleh Pak Yugo, orang terkaya di kotanya, yang telah bersamanya dalam ikatan suci pernikahan. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, tak disangka rasa cinta itu mulai terkikis. Ketika wanita lain datang ke kehidupan rumah tangga mereka, Pak Yugo tak lagi peduli akan keluarganya sendiri. Bahkan Pak Yugo berani menikah siri tanpa izin Bu Elis. Sarah kini telah sah menjadi madunya. Luka yang ditancapkan di hati Bu Elis begitu menusuk, apalagi setelah menikahi Sarah. Pak Yugo tanpa memikirkan perasaan istrinya, membawa pulang istri barunya. Bahkan di depan Luciana yang waktu itu masih kecil, mereka pun bermesraan tanpa memperdulikan mentalnya. Sarah tak hanya datang sendirian, dia membawa serta anak laki-lakinya yang bernama Tommy. Hari berganti hari, Sarah selalu bersikap tak pantas pada Bu Elis. Dia tak pernah menghormati Bu Elis sebagai istri pertama Pak Yugo. Pertengkaran demi pertengkaran selalu datang silih berganti. Selain sebagai pelakor, Sarah juga wanita bermuka dua. Dan akibat ulahnya itu, Pak Yugo mengusir Luciana bersama ibunya. Pak Yugo memperlakukan Luciana dan Bu Elis seperti sampah. Tak ada sepeser uang pun yang mereka dapatkan. Lagi-lagi Sarahlah yang paling berkuasa atas istana mewah Pak Yugo. Talak cerai pun terucap dari Pak Yugo untuk Bu Elis, orang yang menemaninya dalam suka maupun duka. Malam itu hujan petir menyambar-nyambar. Bu Elis berjalan dengan Luciana. Mereka menyusuri jalan demi jalan mencari tempat berteduh. Sejak kejadian itu Luciana berjanji akan membalas dendam pada Sarah atas perlakuannya pada sang ibu. Bu Elis pun harus tegar, harus bangkit. Dia akhirnya memulai lagi kehidupan barunya dari nol. Dia tak mungkin mengandalkan orang tuanya, yang memang hanya seorang penjahit kecil-kecilan. Bu Elis memilih mengontrak dan menggantungkan hidupnya dari hasil menjahitnya. Dia masih beruntung mempunyai sebuah keterampilan. Paling tidak, keahliannya itu bisa menopang kehidupan dan menyekolahkan Luciana. Tak terasa 10 tahun pun kini telah berlalu. Luciana kini tumbuh menjadi gadis cantik dan pintar. Dan dari jerih payah ibunya itu, dia mampu melanjutkan sekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, Pak Yugo terkena stroke. Tubuhnya kini tergolek lemas, tak bisa kemana-mana. Hanya kursi rodalah teman setianya kini. Perlakuan kasar dari Sarah sering dia terima. Tak jarang, Sarah juga membawa laki-laki lain datang ke rumah
sebagai pemuas nafsunya. Pak Yugo hanya meratapi penyesalannya. Dia rela membuang berlian demi emas yang tak berkarat. Siang itu, Pak Yugo diusir dari rumahnya. Harta beserta aset-aset lainnya telah diganti atas nama Sarah. Dia tak menyangka Sarah tega memaksanya untuk menandatangani seluruh aset kekayaan secara paksa. Kehidupan Pak Yugo yang malang itu tak pernah diketahui oleh Bu Elis dan juga anaknya. Mereka telah jauh pergi meninggalkan kota, di mana tempat tinggalnya dulu. Bu Elis ingin melupakan semua masalahnya bersama laki-laki yang telah mencampakkannya. Selang beberapa hari Pak Yugo pun meninggal di pelataran masjid, dan hanya wargalah yang memakamkannya. Sarah benar-benar tak peduli akan suaminya, karena selama ini Sarah hanya mengincar harta Pak Yugo. 22 tahun sudah usia Luciana. Dia bekerja di sebuah perusahaan cabang milik Pak Tommy. Hingga suatu hari Sarah dipindah tugaskan ke kantor pusat, yang lambat laun diketahui itu adalah perusahaan milik ayahnya. Dan dia tak menyangka Pak Tommy yang sekarang menjadi bosnya itu adalah anak dari Sarah, orang yang telah menghancurkan kebahagiaan keluarganya. Sakit hati yang telah lama hilang kini pun terusik kembali. Dendam yang begitu membara membuat Luciana mempunyai pikiran ingin mencelakai Tommy sekaligus Sarah. Dia pun secara diam-diam mengetahui segala sepak terjang Sarah. Air matanya pun meluncur deras di pipi mengetahui kabar ayahnya yang meninggal di pelataran masjid. Luciana pun mengetahui tentang Sarah yang mengambil semua kekayaan ayahnya. Rencana jahat pun terbesit di otaknya. Dia ingin membalas rasa sakit di hatinya, mewakili rasa sakit orang tuanya. Dan rencana itu pun segera terwujud. Luciana merencanakan Tommy sebagai jalan pintas menghancurkan Sarah. Luciana mendatangi seorang dukun untuk memasang susu di tubuhnya. Susu tersebut akan digunakan Luciana untuk memikat Tommy. Itulah keinginan Luciana selama ini. Ternyata susu itu begitu manjur. Hanya dengan kedipan mata saja Tommy langsung terpikat. Bahkan Tommy tak ingin lepas dari Luciana. Beberapa bulan kemudian, Tommy meminta izin kepada Sarah untuk meminang gadis yang sudah berhasil memikat hatinya itu. Rencana pun berjalan lancar. Sarah menerima Luciana sebagai menantunya. Dia pun diboyong ke rumah mewahnya. Rumah kenangan di masa kecilnya itu masih sama seperti 12 tahun yang lalu. Hanya saja foto-foto keluarga Luciana sudah lenyap entah di mana. Kamar yang dulu menjadi tempat bermain bersama ayahnya masih tertata rapi dengan boneka-bonekanya. Air matanya kembali menetes di pipinya. Tapi dia tak akan memperlihatkan kesedihannya di depan Tommy dan Sarah. Susu yang dipasang di tubuh Luciana begitu istimewa. Tommy selalu bertekuk lutut di hadapannya. Bahkan dengan pelan tapi pasti, Tommy memberikan seluruh hartanya menjadi milik Luciana. Tentu saja tanpa sepengetahuan Sarah. Hingga tepat 2 tahun pernikahan Tommy dan Luciana, Luciana berhasil mengambil seluruh harta kekayaannya. Tommy meminta tangan seluruh asetnya atas nama Luciana. Hingga pada akhirnya, Bu Elis pun diboyong Luciana pulang kembali ke rumahnya. Sarah terperanjat kaget setelah melihat siapa sebenarnya Luciana. Sarah lalu mengusir mereka. Tapi bukannya pergi, Luciana malah gantian yang mengusir Sarah dan Tommy. Bahkan, Luciana menyewa jasa preman untuk menyuruh mereka pergi. Akhirnya Tommy dan Sarah menjadi gembel.
Sarah menderita sakit parah dan tinggal di gubuk reog. Karma berlaku untuk mereka. Setelah berhasil membalaskan dendam, Luciana mendatangi dukun tersebut dan meminta untuk melepas susuk dari tubuhnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.